Kalau mau usir setan, bertobat, hati berisi. Nanti itu kalau doakan setan keluar, desan masuk kembali. Maka hati kotor, garam sat sapaik besar setan masuk dan balik lu dengan garam-garam sat kali. Bapak Ibu, tak usah takut setan Ada orang yang menyembah di gereja tuh luar biasa loh. Haleluya Yesus. Maka jalan di gelap-gelap dia ramah seorang putar. Berasa palam-palam. Yang lu begini nih. Itu apa? Gemit Immanuel Apura bikin kegiatan. Jadi minta saya jadi pengkhotbah. Di sana saya dapat kabar bilang di sini nih kalau ada setan garam setan lari. Lalu saya khotbah sama mereka, saya bikin dalam khotbah bikin ketanya jawab ringan saja. Bab mama saya mau tanya, kira-kira di laut nih ada setan ke sana? Karena kita KKR di sekitar pantai itu di laut ada setan ke sana, dan baterai banyak. Oke. Lalu masuk di akal ke sonde. Kalau di laut setan tinggal. Lalu anda garatak dengan garam 2 kilo. Garam ini ame dari mana? Di situ udah mau amen, dong belum amen, dong pikir. Bab mama, ulang lah. Ini tahu kalau ya toh yang 0 kilo, dong ini bertemu seulang kan? Ulang lah Beta tanya di laut ini ada setan kosonde. Bab mama do hampir semua baterai banyak, iya kan? Nah sekarang yang bab mama do suka usir setan pakai garam 1-2 tangan 1-2 kilo itu masuk di akal kosonde. Sedangkan setan main-main di laut. Garam ini kan beki ame dari laut. Sudah bilang, oh iya, jadi kalau mau usir setan, bertobat, hati berisi, nanti itu kalau doakan setan keluar, desan masuk kembali. Maka hati kotor, garam sat sapaik besar setan masuk dan balik lu dengan garam-garam sat kali. Jadi lu kayak ikan asin yang asin sekali. Kaku asin sekali. Iya kan? Bapak Ibu, tak usah takut setan Ada orang yang menyembah di gereja tuh luar biasa loh. Haleluya Yesus. Maka jalan di gelap-gelap dia ramah seorang putar. Berasa palam-palam. Yang lu begini nih. Itu apa? Katong ini kan gereja, sorry untuk omong bukan menyombongkan diri. Ini gereja dikenal hampir saat Indonesia ya ada internet, pasti tahu ini gereja. Belum yang di Amerika, di Australia, di Eropa nonton ketemu live. Amin. Saudara yang begini kalau takut setan. Aduh. Besan akan lapor dong. Cuman memang kasih tahu bahwa teguran nyata-nyata lebih baik daripada kasihan. Soalnya mungkin omong buat bahasa lain di luar. Supaya pesan tahu singer di sana tuh panah. Ada loh orang menyembah, maka lewat gelap dia bilang kak. Dia ramas kak dia mati hancur kuku. Suramas ais baru sudi tarang baru besang kabe pulaki terus ibu. Pas security dia ramas sampai security mentang lu dia pikir dia pulaki. Lihat kalau kata takut setan ramas orang lain pun. Kan saya sudah ajar sin bab mama tuh hati bersih, amin. Jangan kosong, tetap isi diri dan firman. Katong semua ini ada setannya sebelum terima Yesus. Ingat kita ini sebelum ini sebagai pembanding saja ya. Kita semua ini ada setannya sebelum terima Yesus. Ada tuh yang membuat kita menjadi orang-orang durhaka. Itu kerja di semua orang durhaka. Kalau kita belum terima Yesus, kita punya posisi apa? Salah satu istilah di Alkitab, mati rohani. Nah orang mati rohani gara-gara dosa-dosanya itu ada dialami seperti itu. Setan tunggangi dia. Dan manifestasi pekerjaan setan itu macam-macam. Salah satunya hidup kita duniawi. 3, 1 bilang begini. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya, itu namanya mati rohani ya. Ini mati rohani gara-gara dosa. Ya, kemudian dilanjutkan demikian.
Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena apa? Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, Yaitu apa? yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, saudara lihat ini. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi kita semua nih Bapak Mama, Bapak Ibu terkasih, sebelum terima Yesus, sebelum kita dihidupkan dari kematian rohani kita, sebelum kita dilahir barukan oleh Allah, kita semua ada setannya. Dan setan itu cara kerjanya begini. Dia kuasai Anda, lalu ternyata Anda dimerdekakan, dia pergi. Tapi sebagaimana dia mencoba Yesus, lalu dia tunggu kesempatan yang baik untuk menyerang Yesus lagi. Yesus kotong pun Tuhan sah, dia tunggu kesempatan baik, dia serang kembali. Apalagi kita ini Bapak Gembala, Mama Gembala, tim altar, jemaat setia, tidak ada yang lolos. Dia serang kembali, dia tunggu momen, timingnya harus pas. Sebelum saya lanjut, supaya kelihatan jam yang ngada-ngada, kita lihat dulu itu Lukas 4 ayat 13. Bilang begini. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ini Yesus loh. Dia mundur, tunggu waktu yang baik, serang Tuhan lagi. Nah kita semua nih ada setannya dulu. Ya, manifestasinya apa? Efesus 2 ayat 2 tadi kan jelas ya. Tunjukkan bahwa di sana ada roh yang bekerja. Gara-gara roh itu bekerja, Anda lihat manifestasi hidup. Bukan cuma Anda, Paulus yang rasul juga mantan orang berdosa. Paulus bilang, saya rasa dulu saya juga dikuasai oleh setan jenis ini. Perhatikan 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Sampai di situ. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Artinya Paulus mau bilang, sebelum saya dilahir barukan, kami juga dikendalikan oleh roh yang bekerja di orang durhaka itu. Dan tanda-tandanya seperti apa? Atau manifestasinya seperti apa? Seterusnya. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging. Hidup di dalam hawa nafsu daging. Dan menuruti kehendak daging. Menuruti kehendak daging. Dan pikiran kami yang jahat. Dan pikiran kami yang jahat. Jadi Mama hati-hati ya. Makanya saya bilang itu kekotoran harus dihapus. Anda sudah bergereja tapi masih mau berpikir bikin susah orang. Sudah bergereja tapi masih berpikir mau SMS orang pulaki. Sudah bergereja tapi masih berpikir SMS orang pumbini. Sudah bergereja anak muda tapi masih berpikir pulang gereja ketemu ke hubungan seks di luar nikah. Itu pikiran jahat semua, hati-hati. Bahkan ada beberapa bapak-bapak yang bilang apa? Dulu habis gereja langsung basahin mabok. Itu saudara lihat setan bekerja, gila loh. Soalnya hati-hati lu habis. Setan bisa tunggu, belum keluar gereja. Masih bahas salam-salam sudah korek. Kasih ini ingat posisi tadi. Anda lihat. Beberapa bapak dia bersaksi begitu. Ngeri bapak. Potong karson keluar nih, kau tuh hancur. Baru di gereja, di Sylvia dulu. Dia bilang, wih kalau begini terus kapan potong baik. Anda lihat itu. Ya, terus. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tapi puji Tuhan ya, kalau kita dapat kasih karunia. Saya harap Bapak Ibu sudah alami ayat 4 dan 5 ya. Ayat 4 dan 5 bilang begini. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Ya, terus. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Iya. Paulus suruh Timotius ingatkan pengajar-pengajar tertentu di Efesus yang mengajarkan ajaran aneh. Ya, sedangkan Paulus sendiri sudah tulis kepada jemaat di Efesus sebagai data pembanding ini. Kamu tuh selamat karena anugerah, jadi jangan bawa ajaran aneh-aneh toh. Dan terutama yang saya juga tekankan, salah satunya dalam konteks kita hari ini. Kalau ada orang yang ajar seolah-olah setan terlalu hebat, apa sonde juga. Ketong yang kurang jaga-jaga. Kita yang kurang jaga hati. Kita yang tidak sungguh-sungguh terus mengisi diri dengan firman. Akhirnya kita kecolongan. Ya, kita kecolongan. Karena setan itu dia sudah pergi. Nanti dia cek kembali. Tanpa kosong kok ada isi. Ada orang yang ibadah begini kita doakan dia. Mungkin dia dibersihkan. Tapi pulang
Dia bersih, bahkan rapi sekali, tapi tidak bertahan lama. Setan lihat, wih kosong nih mah. Jam doa berantakan. Ya, kurang isi dengan firman. Harap firman dari pendeta khotbah. Saat teduh tidak ada lagi. Ini repot. Tidak sungguh-sungguh mengisi diri dengan percaya yang sungguh-sungguh. Matius pasal 12. 43 sampai 45 itu bab mama jangan lupa. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Perhatikan ya, tunggu 12 dulu. 43 dulu. Bapak mama perhatikan. Apabila roh jahat keluar dari mana? Nah, berarti dari dalam diri kita tuh ada setannya. Sudah ada celah setan masuk. Tapi puji Tuhan, karena satu dan lain hal, entah pelayanan, khotbah, altar call atau apa, keluar dia. Setan keluar. Anda menangis, makereuk, Anda komitmen, dia keluar. Oke? Tolong kau jaga, dia balik. Dia kembali. 4. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Itu maksudnya Anda yang tadi atau saya yang tadi. Dulu dia tinggal di sini, jadi dia anggap rumah sendiri. Dia mau cek, orang sebeli belum. Dia kembali. Ya, dulu ini rumah paling nyaman su. Dia tinggal di rumah kan dia kelola betul-betul. Dia suruh apa sah ini orang mau. Suruh bersinah, suruh tipu, suruh ini, iko. Tapi ada satu peristiwa, dong usir sampai jadi keluar. Cek begini, apa yang terjadi? Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapih teratur. Bersih tersapu, rapi teratur tapi kosong. Hari Minggu kemarin Bet bilang pulang ibadah, jaga percakapan kita. Jangan omong yang sia-sia, harusnya isi jadi kosong. Emosi tinggi, maki bini, maki laki, maki anak, kosong. Hidupmu nanti sana ada di next levelnya tidak ada. Stagnan di situ sah. Hanya urusin kosong sah. Jaga ya. Saudara yang sudah menikah, sudah berumah tangga tuh mesti mengalah. Jam pasang gengsi, siapa hebat, siapa pun doi, siapa pun gaji lebih besar. Jangan, buang jauh. Orang percaya tidak begitu. Juga jangan berat sebelah. Lihat laki kerja hanya support sa. Papa tal dahsyat. Hello. Atau lihat bini kerja, saudara hanya jangan dong, sama-sama. Sudah bini begitu semangat, support dia dong. Apa yang dia mau, dukung dong. Apalagi yang kalau dia mau itu Alkitabiah. Dukung dong. Jangan bikin hati bangka. Sorry, ini ketemu ngomong. Tahu suami capek mati pun, pulang tolong kok itu panas dong. Itu kan saudara tahu ukuran gula. Atau pakai gula kosong deh saudara tahu. Teh ini warna apa? Sedikit kuning kok sampai yang ke orange. Terserah lu kan. Sampai ada tuh dia bilang beb laki itu teh itu warna batu bata. Jadi merah. Diimbangi. Itu cara jeb-jeb ringan bikin laki semangat. Ya, maka 45 atau balik. Jadi jangan terlalu penglihatan kiri kanan. Kurang jaga hati dia pasti balik. Tahu saya tanya di tim doa oleh setan ada balik. Kalau lu cek selalu buat. Sande, lu cek saya itu hati itu masih jaga orang, masih benci orang kau sonde. Ya, mas mau ngomong orang pun nama yang cek. Tahu saya tanya tim doa. Kau pasti tahu. Kau pun diri badan kau tidak tahu. Tanya tim doa. 45. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Barat. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Iya, jadi saudara-saudara itu sebagai contoh saja ya. Saudara, kalau ada ajaran-ajaran yang terlalu dibuat-buat, kalau mau yang bahas yang Alkitabiah ya Alkitabiah betul begitu ya. Karena firman itu sangat penting. Anda lihat, Anda dengan belajar ini saja Anda sudah tahu apa yang harus Anda buat. Jaga, tahu saya minta petunjuk aneh-aneh ini petunjuk asli nih dari Tuhan.
Jangan bawa-bawa saya pun nama supaya aman. Dari Tuhan. Kadang-kadang kalau bawa orang tertentu pun nama, Tuhan bisa tergeser loh. Kok Pak Mel ajar? Akhirnya Pak Melnya, para beta rasa son perlu. Bilang sa firman Tuhan omong, tak usah Pak Mel. Karena beta lihat orang-orang tertentu di Indonesia, bahkan di NTT, paling suka mengkultuskan orang. Lihat seajarannya, Pak ini, Pak ini, Pak ini. Sudah ajaran Alkitab. Maksud saya mencegah adanya fenomena di mana kebanyakan omong hamba Tuhan tertentu yang mengajar. Sehingga hamba Tuhan itu lebih ditonjolkan. Pengajarannya jadi samar-samar. Kita tidak boleh itu. Hormat hamba Tuhan sekali lagi. Pas-pasah sesuai Alkitab. Jangan lebe-lebe. Supaya kita tahu bahwa ini betul-betul murni pesan Tuhan. Amin Bapak Ibu? Iya. Dan masih banyak contoh lain lagi. Intinya bahwa karena firman Allah terlalu penting, harus ajar hati-hati. Bahkan kalau yang aneh-aneh, tutup dia mulut. Ada yang tanya saya di radio, Bapak ini ada orang persekutuan doa, dia datang ketemu orang tua sakit, jadi penglihatan dia tetangga yang di sebelah yang suanggi. Jadi karena sudah dengar Bapak pengajaran, be usir dia. Itu betul kosonde, dia bilang bagus. Usir saja, tapi jangan jaga mulut, jangan pakai maki-maki, usir saja. Kami tidak terima ya Pak. Kita sudah, Bapak sudah sakit. Pak ciptakan lagi masalah baru, dengan kami harus menuduh-nuduh secara sembarang, bilang, ya, bukan orang jauh-jauh. Biasa-biasa datang minum-minum kopi, aduh ini kasihan loh. Kasihan loh, dan orang yang paling percaya begini, kebanyakan orang yang tidak belajar sungguh-sungguh, paling percaya, jadi hidup itu dihantui. Kita ini kan hidup mau sukacita, tapi kalau lihat itu orang, padahal belum tentu benar loh. Di sepikiran dahulu. Aduh, dia mata. Wow. Kasihan. Tuduh orang suanggi. Suanggi ini di pengadilan sesan bisa dibuktikan. Nah kalau lebih percaya ini, ya sampai dia yang doa tuh yang suanggi. Jangan, maksudnya jangan terpercaya aneh-aneh. Suanggi ya. Saudara terlalu kaya apa kok suanggi saudara? Suanggi bos-bos Amin. Kekayaan son tembus 300 juta, ini mau suanggi selalu. Ya. Itu kan suanggi, kalau sampai ember betapa selalu. Kalau mas 35,5 nih, aduh. Apalah 7,5. Akan mati dengan sendiri. Suanggi bikin apa coba? Sudah dong. Jangan terlalu ketakutan bodoh-bodoh. Anak Tuhan sejati, suanggi tidak tembus. Percaya? Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mana bisa ada Roh Kudus di sini? Setan tadi itu balik kosong. Kalau setan balik ada Roh Kudus, ada firman. Dia bilang kabur, ini berat. Setan yang puji lah, ini memang berat. Dihantam yang lain. Amin. Setan dia di rumah di BTN Blok B, di Blok B. Kincang. Tapa yang Blok E, dan Blok H. Haleluya. Nah, tapi yang menjadi pengajaran kacau yang sempat beredar di Efesus itu di ayat 4 itu tadi dari 1 Timotius 1. Dia bilang apa? Ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Iya, sibuk dengan dongeng-dongeng, silsilah yang tiada putus-putusnya. Ini yang saya bilang, hal-hal yang tidak prinsip. Sebenarnya ada silsilah yang Alkitabiah. Karena kita tahu di Injil Matius itu ada silsilah, di Tawarik ada silsilah, di Kitab Kejadian ada silsilah. Tapi itu silsilah yang benar. Itu silsilah yang sudah menjadi firman. Dan kalau silsilah itu firman, pasti ada manfaat. Amin. Pasti ada manfaat. Karena tidak ada satu kata pun di Alkitab yang diilhamkan oleh Roh Kudus tapi tidak punya manfaat. Tidak mungkin. Silsilah-silsilah yang ada di Alkitab, silsilah Yesus versi Matius, silsilah Yesus versi Lukas, dan silsilah-silsilah yang lain. Nah itu Alkitabiah tuh.
Tapi kalau ini dikritisi oleh Paulus, berarti silsilah ini silsilah yang dibuat-buat, silsilah yang tidak alkitabiah. John Wesley, dia memberi komentar seperti ini. Bukan silsilah-silsilah yang diberikan dalam kitab suci, tetapi silsilah-silsilah rumit yang panjang dengan mana mereka berusaha membuktikan penurunan mereka dari orang-orang tertentu. Intinya John Wesley bilang, ini bukan silsilah seperti yang difirmankan Allah. Ini bikin-bikin sendiri dan bikin pusing. Buang waktu, buang energi, tidak bertumbuh gara-gara buang waktu urus yang begini-begini. Tegur mereka. Kalau Anda baca silsilah Tuhan Yesus kan, Injil Matius saja, waduh, itu banyak pelajaran rohani itu. Contohnya apa? Bayangkan saja. Matius tulis lalu alamatkan kepada orang Yahudi yang sangat ngotot dengan silsilah. Wah, silsilah panjang lebar, ada orang-orang hebat. Ada Daud, ada Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda. Tapi Anda tahu, ada nama orang-orang yang sebenarnya tidak layak. Contoh, ada nama pelacur, Rahab. Ada nama perempuan non-Yahudi, perempuan Moab, siapa? Ruth. Perempuan mungkin ada 4 atau 5 perempuan dalam silsilah Yesus versi Matius. Nah, itu silsilah yang benar. Dan makna rohaninya pasti ada. Coba kita bandingkan ya, Matius 1 ayat 5 dan 6. 5 bilang begini. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Ya. Boas memperanakan Obed dari Ruth. Obed memperanakan Isai. Ayat 5 saja sudah ada 2 perempuan. Dan ini berat dua-dua. Yang pertama pelacur, ini Rahab yang di Yeriko. Yang di Yosua 2 tuh. Ini Rahab ini, Anda lihat. Silsilah Sang Kudus, garis keturunan Sang Kudus. Ternyata ada pelacur di dalam. Silsilah Sang Kudus, ada orang Moab. Padahal kita bilang tentang orang Moab, itu tidak boleh dia masuk jemaat Tuhan sampai keturunan ke-10 kalau tidak salah ya. Ulangan 23 ayat 3. Dan Ruth itu perempuan Moab ya, perhatikan. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Ruth adalah perempuan Moab. Dia mama mantu nama siapa? Naomi. Dia anak laki-laki 2 tuh nikah dari Moab. Nah, salah satu Ruth. Tapi Anda lihat ketika silsilah Yesus datang, itu semua gap-gap yang bilang son boleh bergaul dengan orang berdosa, pintu terbuka, orang berdosa boleh datang. Yang tidak boleh orang Moab masuk ke perkumpulan umat Tuhan, pintu terbuka, perempuan Moab boleh masuk. Bahkan dulu orang Yahudi, perempuan itu tidak dianggap. Tapi Anda lihat sekarang ada Rahab di ayat 5 tadi Matius 1, ada siapa lagi? Ada Ruth, bahkan ada perempuan-perempuan yang jujur saya disebutkan berat semua. Ada Tamar, bahkan mungkin ada Batseba. Coba cek 6. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Saya tahu istri Uria itu siapa? Batseba. Ini yang mandi sengaja bongkar seng kok Daud lihat dia. Memang tidak ada ayat di bongkar seng. Tapi begini. Tapi saudara saya bilang coba kasih tunjuk bongkar seng di mana? Tidak ada ayatnya. Tapi begini. Perempuan Yahudi itu, jalan di luar rata pakai kerudung. Betapa dong tuh sangat ngotot tutup aurat segala macam. Itu Yahudi. Nah, karena mana kok ini Tante Eba mandi, Daud bisa dapat lihat. Curiga dia buka kap. Laki ada pipa perang, ting tang. Dia tahu kakak Au ini kan mata keranjang. Tante Eba ini tahu kakak Au pun karakter. Kakak Au ini Daud. Orang Kupang panggil Daud tuh Au, kakak Au. Kupang tuh orang mau nama bagus kayak apa tetap son baik. Batseba bisa Eba. Au, Charles bisa Cae. Kasihan tuh Polce ya, Poe. Saudara-saudara. Anda lihat ini. Seberapa perempuan, ini berat semua loh. Rahab pelacur, Ruth perempuan yang sen boleh masuk jemaat Tuhan sebenarnya. Sekarang Tante Eba masih ada lah yang anak mantu di mertua tahu Tamar. Terus 7 kalau masih ada.
Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa. Tamar di mana? Ayat 4. Ayat berapa? 4 Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason. 3. Tahu dia di mana kok ini? Oh, ini dia nih, Julia Perez dong. Perhatikan. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram. Tamar nih, jebak dengan bab mantu toh. Akhirnya ada anak dengan Yehuda atau Tamar. Anda lihat perempuan parah semua nih. Tamar, Eva, Ruth, dengan memtua satu sama tadi. Rahab. Baru ada Ibu Maria. 5 orang perempuan. Perempuan itu tidak dianggap. Tapi dalam silsilah Yesus, perempuan Tuhan bilang sama rata dari laki-laki. Ya, jangan ada laki-laki yang anggap enteng saudaraku istri di sini. Amin. Anda berdosa besar. Jangan pakai hukum Yahudi di dalam lubuk rumah di sini. Jangan. Kita pakai hukum Kristus. Laki-laki dan perempuan sederajat. Tapi perempuan juga jangan pakai kondek kenyiru waktu saya omong ini. Makanya lu makan puji bilang, pembebasan telah datang. Bukan. Dengar, secara fungsi, secara peran, suamimu tetap kepala. Hakikat sederajat, tapi peran dia kepala, tetap hormat dia. Panggil dia papa, panggil dia sayang, panggil dia Han. Jangan panggil dia woi, jangan. Supaya Tuhan berkati rumah tangga kita. Amin. Jadi silsilah-silsilah yang mereka pegang itu out of context, out of Bible. Tapi silsilah yang begini manfaatnya banyak sekali. Oleh karena itu kiranya khotbah sederhana ini mengingatkan kita bahwa kita harus pegang kuat-kuat ajaran Kristus. Karena hanya dalam Kristus kita dipersatukan dengan Allah. Tidak peduli latar belakang kita serusak apapun. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Jadi ajaran-ajaran agama palsu kita hancurkan dengan ajaran yang benar. Tuhan memberkati.